pada Dishub Binjai tahun 2021 oleh Kejari Binjai. Dalam putusan kasasi yang dijatuhkan kepada Juanda, terpidana korupsi yang merupakan mantan aparatur sipil negara ASN Dinas Perhubungan Kota Binjai, dijatuhkan pidana selama 4 tahun kurungan penjara. Selain itu, Juanda juga dijatuhi denda 100 juta subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Sambutan hari di awal kan dia dibantu ketenangannya di pengadilan, kemudian kita tangkap ketika itu di akhir bulan September, Agustus di awal Agustus kita tangkap beliau. Kemudian terhadap beliau ada kewajiban untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 353 juta sekian. Awalnya beliau tidak kooperatif, tidak mau membayar. Akhirnya kita laksanakan langkah-langkah hukum berikutnya, yaitu melaksanakan eksekusi. Setelah kita lakukan aset tracing terhadap harta bendanya, ditemukan beberapa asetnya termasuk gudang atas nama beliau. Karena putusan pengadilan dalam perkara korupsi kan memberikan kewajiban kepada jaksa untuk mencari harta bendanya dan menyita untuk menutup kerugian keuangan negara. Sementara itu, Juanda Prastowo, buronan Kejaksaan Negeri Binjai, akhirnya diciduk tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi Inovasi Kejaksaan Agung yang bekerja sama dengan Intelijen Kejaksaan Negeri Binjai Selasa 30 Juni lalu. Pengadilan Negeri Medan menuntut terdakwa Syamsul Caniago alias Syamsul 41 bulan atas perkara penipuan dan penggelapan dengan modus menjanjikan pekerjaan proyek di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kerugian korban mencapai 700 juta rupiah. Terdakwa Syamsul Caniago alias Syamsul menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan atas perkara penipuan dan penggelapan di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri Medan kemarin. Jaksa penuntut umum Novalita Endang Suryani Siaan menilai perbuatan Syamsul telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan primer yaitu pasal 378 KUHP. Jaksa penuntut umum terdakwa 41 bulan. Dalam dakwaan dijelaskan perkara ini bermula pada Januari 2021. Terdakwa bertemu dengan korban Muhammad Julfan Tanjung, menawarkan kerjasama atas pekerjaan sejumlah proyek di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Desa Senadeki Serang senilai 60 miliar. Atas rayuan terdakwa, korban memberikan modal senilai 700 juta kepada terdakwa. Pada tahun 2022, korban melaporkan penipuan ini ke pihak kepolisian dikarenakan terdakwa tidak mampu menunjukkan adanya proyek tersebut tanpa mengembalikan uang korban. Atas tuntutan jaksa, Syamsul memohon kepada majelis hakim yang diketuai Leni Megawati Napitupulu untuk meringankan hukumannya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan meringkus seorang kurir narkoba yang membawa sabu-sabu seberat 10 kg di jalan tol kisaran 50 dengan tujuan Kota Medan. Personil Satres Narkoba Polres Asahan Sumatera Utara menghentikan laju pengemudi mobil di jalan tol kisaran 50. Setelah menghentikan mobil tersebut, petugas mengamankan seorang kurir narkoba berinisial MA, pria berusia 48 tahun yang merupakan warga Medan. Petugas melakukan penggeledahan dari dalam bagasi mobil dan berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina seberat 10 kg. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi mengatakan bahwa penangkapan kurir narkoba tersebut merupakan informasi dari masyarakat dan petugas yang membuntuti tersangka dari Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut, Asahan. Atas perbuatannya, tersangka yang merupakan kurir narkoba terancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedang menjemput narkotika jenis sabu di daerah pantai Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut, Asahan, langsung melakukan pengejaran dan pembuntutan. Alhamdulillah, sebelum masuk ke pintu tol, personil kami bisa memberhentikan mobil tersebut dan melakukan penggeledahan. Pada saat melakukan penggeledahan, di dalam mobil tersebut ditemukan satu styrofoam yang berisi 10 bungkus teh Cina merek Guanima plastik, dan setelah kami cek ternyata barang itu adalah narkotika jenis sabu.
Terbukti melawan dan melukai petugas kepolisian, seorang ibu rumah tangga yang sempat viral saat bertemu anaknya di balik jeruji besi dihukum 5 bulan 21 hari penjara. Vonis hakim tersebut lebih ringan 9 hari dari tuntutan jaksa sebelumnya. Gustina Salim Rambe, seorang ibu muda yang sempat viral di media sosial saat memeluk putrinya di balik jeruji besi, divonis terbukti bersalah melakukan tindakan melawan dan melukai petugas kepolisian oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat Labuan Batu. Diketahui ibu tersebut didakwa telah melawan dan melukai 2 personel Polres Labuan Batu yang sedang melakukan pengamanan beroperasinya kembali pabrik kelapa sawit Pulau Padang, Labuan Batu pada bulan Mei lalu. Saat itu terdakwa bersama puluhan masyarakat melakukan aksi penolakan dan protes atas keberadaan pabrik kelapa sawit yang berada di wilayah pemukiman mereka. Atas putusan majelis hakim tersebut, Kasih Intelijen Kejari Labuan Batu Mehmet Rahmat Sugama Siregar menyebutkan pihaknya masih menunggu tanggapan dari penasihat hukum terdakwa selama 7 hari ke depan. Terhadap terdakwa Gustina Salim Rambe, sama-sama sudah kita ketahui bahwa yang bersangkutan atau terdakwa itu dikenakan pidana melawan petugas, dan selama ini proses awal persidangan sampai dengan putusan tadi penuh dengan situasi yang memanas, dalam arti sampai viral gitu. Ternyata hal-hal tersebut sudah disetting di awal, dan tadi hakim sudah memutus perkara tersebut dan itu pun sudah terbukti. Kita menunggu selanjutnya ini bagaimana sikap dari penasihat hukum dari terdakwa. Penasehat hukum terdakwa Muhammad Yani Rambe mengambil sikap pihaknya akan melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut. Namun upaya kita banding sangat kuat. Mengingat putusan tersebut, saya pikir itu berangkat dari cerita mereka dan putusan mereka sendiri, bukan dari fakta persidangan yang sesungguhnya. Sayangnya pada saat itu menurut kawan-kawan media tidak dibolehkan rekam video segala macam ini itu. Tapi saya yakin semua fakta persidangan itu ada disimpan oleh kawan-kawan yang belum menyebutkan nama. Ada hal persidangan banyak yang simpang siur, bahkan ada yang menarik BAP-nya, kan begitu kira-kira kan? Nah, yang sesuai dengan pembelaan itu fakta yang sesungguhnya. Kita saat bersidang menyerahkan bas berita acara sumpah, dan sumpah itu atas nama Allah dan kita tidak mungkin mengada-ada. Nah, jadi bagi yang ingin jujur, ayo kita berbuat sejujur-jujurnya mengingat Tuhan kita masing-masing dan sumpah kita masing-masing. Pemirsa, tim anti begal dan geng motor Satreskrim Polres Tabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah remaja anggota geng motor yang hendak melakukan aksi tawuran. Tim sus anti begal dan geng motor ini akhirnya meringkus 3 remaja beserta senjata tajam dan juga bom molotov yang digunakan untuk menyerang kelompok geng motor lain. Menerima informasi dari masyarakat akan terjadinya aksi tawuran di kawasan padat penduduk warga di Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara, tim anti begal dan geng motor Satreskrim Polres Tabes Medan cepat tiba di lokasi langsung meringkus 3 remaja. Aksi kejar-kejaran petugas kepolisian dengan anggota geng motor ini sempat mewarnai penangkapan para remaja yang hendak tawuran. Saat diamankan, 2 dari 3 remaja yang diringkus ternyata masih berstatus anak di bawah umur karena usianya masih di bawah 17 tahun. Dari tangan 3 remaja yang diringkus, tim sus anti begal dan geng motor menyita sebilah pedang dan 2 botol minuman yang hendak digunakan para pelaku sebagai bom molotov. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun menyebutkan pihaknya kini masih memburu beberapa remaja lain yang turut terlibat dalam geng motor. Dari hasil pemeriksaan polisi mendapatkan kelompok geng motor yang akan melakukan tawuran ini saling mengenal dan kerap berkomunikasi melalui media sosial setiap kali akan melakukan tawuran. Adanya geng motor ya bernama Warkop, Buldam dan Kakek Family yang sedang kumpul untuk melaksanakan tawuran di Jalan Setiabudi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Tim mendapatkan informasi dari masyarakat ya dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku ya yang menggunakan sajam. 1 inisial AJS, ya ini dewasa, yang kedua inisial FA, ini anak di bawah umur, yang ketiga RS, ini juga anak di bawah umur.
Bumi perkemahan Tur Sipirang Manuk yang merupakan tempat kegiatan pramuka di Kabupaten Padang Lawas, kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Peserta pramuka maupun pengunjung masuk ke lokasi perkemahan sudah disuguhi tumpukan sampah yang mengeluarkan bau tidak sedap. Beginilah kondisi sekitaran bumi perkemahan Tur Sipirang Manuk, Kabupaten Padang Lawas, lokasi yang selalu digunakan untuk kegiatan perkemahan. Mulai masuk ke lokasi perkemahan, peserta maupun pengunjung langsung mencium aroma tidak sedap yang ditimbulkan tumpukan sampah. Sedangkan lokasi tersebut bukan tempat pembuangan akhir sampah yang disediakan oleh Pemda Padang Lawas. Akibat tumpukan sampah yang begitu banyak, di samping merusak pemandangan juga menimbulkan aroma tidak sedap, sehingga mengganggu kenyamanan para peserta pramuka. Salah seorang orang tua yang berkunjung, Faisal Hidayat, merasa terganggu dengan kondisi perkemahan yang sangat dekat dengan areal tempat pembuangan sampah. Ia khawatir hal ini bisa mengganggu kesehatan anak-anak. Sebenarnya kita cukup resah juga Pak ya, soalnya sampah ini terlalu dekat sama lokasi perkemahan anak-anak kita, jadi kita khawatir terkait kesehatan dan terkadang baunya juga tidak sedap. Apalagi saat ini musim hujan dan pemerintah, apalagi pada saat ini musim pramuka, ya sampahnya dibersihkan lah kan, soalnya sampah ini nggak sedikit, dia banyak. Dari kita masuk lokasi perkemahan aja udah sampah aja yang menumpuk kan itu. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Bawaslu Kota Binjai menghimbau kepada seluruh pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 untuk patuh mengikuti peraturan terkait soal lokasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Hal ini dikatakan Ketua Bawaslu Kota Binjai, Muhammad Yusuf Habibi, menanggapi pemasangan APK masing-masing paslon yang dinilai banyak melanggar peraturan. Dijelaskan Habibi, APK merupakan salah satu bagian pelaksanaan yang sudah diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2024. Pemasangan APK memiliki rentang waktu selama 60 hari, tidak hanya diatur oleh jadwal saja, namun juga diatur oleh tempat-tempat strategis yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk pemasangan APK. Meski pemasangan APK dalam jumlah yang banyak dibenarkan, namun tetap saja harus menaati peraturan. Artinya, pemasangan APK hanya diperbolehkan di tempat-tempat yang sudah diatur oleh pihak penyelenggara. KPU Binjai sudah mengeluarkan keputusan tempat-tempat mana saja yang tidak diperbolehkan memasang APK, seperti di tempat ibadah, sekolah, instansi pemerintah, puskesmas, taman kota, pinggir jalan, dan fasilitas umum lainnya. 13 tahun 2024 bagian yang rentang waktunya itu 60 hari dari 25 sampai 23. Bila mana para calon itu tidak mengikuti segala bentuk aturan, bukan hanya pada jadwal tapi pada tempat strategis yang sudah diatur dan tempat-tempat yang dilarang. Artinya seluruh pasangan calon harus bisa menempatkan alat peraga kampanye dan bentuk lainnya itu dalam konteks regulasi yang sudah diatur di PKPU 13 tahun 2024. Fasilitator untuk berkampanye itu KPU juga memberikan ruang. Nah, ketika calon hendak menggandakan atau memperbanyak bahan kampanye itu diperbolehkan. Namun tetaplah mereka harus mentaati peraturan, meletakkan sesuatu APK itu di tempat yang diperbolehkan. Itu KPU sudah mengeluarkan keputusan. KPU Kota Binjai sudah mengeluarkan keputusan. Sementara itu, pemirsa, Bawaslu Sumatera Utara mengajak semua lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara dan peserta pilkada. Pada kegiatan ini, Bawaslu turut melibatkan mahasiswa dan juga pelajar untuk menciptakan pilkada serentak yang berkualitas.
Untuk mewujudkan pilkada berkualitas, selain mengefektifkan alumni sekolah, Bawaslu juga mengajak mahasiswa dan pelajar berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara dan peserta pilkada serta menciptakan kondusivitas daerah. Keterlibatan masyarakat ditandai dengan terbentuknya Kampung Pengawasan Partisipatif di Kelurahan Perdamaian, Rantau Selatan, Labuhan Batu. Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat mengatakan peranan seluruh elemen masyarakat sangatlah diharapkan dalam membantu kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Kelurahan Perdamaian Rantau Selatan ditunjuk sebagai salah satu kampung pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten se-Sumatera Utara. Utara dan Bawaslu Kabupaten meresmikan kampung pengawasan di Kecamatan Rantau Selatan, Kelurahan Perdamaian. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pelibatan sebanyak-banyaknya masyarakat yang ada di desa, tidak hanya di desa atau kelurahan ini saja, tapi di seluruh desa yang ada di Sumatera Utara. Bukan hanya tanggung jawab Bawaslu untuk mengawasi, tapi juga tanggung jawab seluruh stakeholders. Oleh karenanya, menyadari bahwa keterbatasan dari sisi jumlah sumber daya manusia, maka Bawaslu melibatkan forum warga yang ada pada tingkat desa. Selain itu juga melibatkan pemerintah pada tingkat terkecil, yakni pemerintah kelurahan atau pemerintah desa. Begini masyarakat Melayu menjunjung. Badan Pengawas Pemilu Mandailing Natal menggelar sosialisasi tahapan kampanye dan proses penanganan pelenggaraan bersama jurnalis dan organisasi kemahasiswaan di Aula Hotel Rindang Penyambungan. Untuk mencegah pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Bawaslu Mandailing Natal menggandeng jurnalis dan organisasi kemahasiswaan agar ikut mengawasi tahapan pemilu untuk mengantisipasi pelanggaran dalam hal pengawasan pemilu melalui sosialisasi, tahapan kampanye dan proses penanganan pelanggaran pemilu. Pemateri disampaikan dari Bawaslu dan Kejaksaan agar dapat meminimalisir pelanggaran pemilu serentak tahun 2024. Ketua Bawaslu Mandailing Natal, Aliaga Hasibuan menyampaikan, pelanggaran yang biasa ditemukan atau diterima Bawaslu pada masa kampanye, mulai dari perusakan alat peraga kampanye, keterlibatan pegawai aparatus sipil negara dan kepala desa, dan pelanggaran juga sering terjadi di media sosial dengan memberikan berita hoaks dan pelanggaran politik uang. Menyampaikannya atau melaporkannya ke kita Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Nah, di samping itu untuk terutama bagi ASN ini atau kepala desa, kami selalu mengirim surat himbauan agar tidak terlibat dalam kampanye terutamanya, kemudian agar menahan foto-foto yang berkaitan dengan nomor salah satu paslon. Bahwa ini kan demokrasi kita, ini kan demokrasi kita bersama, dan tugas dan kewajiban itu adalah tugas kita bersama-sama untuk menjaga demokrasi. Pemirsa, selama masa kampanye Pilkada 2024, selama masa kampanye Pilkada 2024, situasi di wilayah Sumatera Utara masih juga kondusif. Polisi meminta kepada masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas wilayah Sumut dan tetap tidak termakan akan isu sara maupun juga hoaks. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi kemarin. Untuk wilayah Sumatera Utara ada 2 calon gubernur Sumatera Utara yang sedang melakukan masa kampanye, yakni Edi Rahmayadi dan juga Bobi Afif Nasution. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara juga sudah menetapkan masa kampanye terhitung dari 25 September hingga 23 November 2024. Terkait masa kampanye tersebut, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan untuk situasi keamanan masih tergolong kondusif, masyarakat masih menjalani aktivitas seperti sedia kalanya. Pihaknya tetap melakukan pengamanan di masa kampanye calon kepala daerah di setiap daerah di wilayah Sumatera Utara dan menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas wilayah Sumut dan tetap tidak termakan isu sara maupun hoaks. Dari masyarakat juga tetap beraktivitas sebagaimana biasanya, kemudian
pasangan-pasangan calon yang berkampanye di daerah-daerah juga mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian bersama-sama dengan TNI di setiap daerah, dan semua proses berjalan dengan sangat baik, bisa terus berjalan dan bisa terus kita kelola sehingga apa yang diwujudkan, apa yang diinginkan Sumatera Utara damai, aman, kondusif bisa terwujud. Dalam setiap tahapan kampanye, Polda Sumatera Utara sudah menyiapkan rencana-rencana pengamanan dalam setiap tahapannya, termasuk pun juga penguatan personil di kantor penyelenggara, yaitu KPU maupun di Bawaslu. Pemkab Tapanuli Tengah menghimbau seluruh ASN dan kepala desa agar tidak menjadi korban politik di Pilkada serentak 2024 dengan tetap menjaga dan mengedepankan netralitas. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Tapteng Erwin Hotmansyah Harahap saat membuka kegiatan netralitas ASN Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemkab Tapteng dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Erwin Hotmansyah dalam sambutannya mengingatkan agar seluruh ASN Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah agar menjunjung netralitas di Pilkada serentak Kabupaten Tapanuli Tengah, tidak melibatkan diri secara langsung seperti memberikan dukungan, mengikuti atau menghadiri pertemuan dengan pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta di Pilkada serentak Kabupaten Tapanuli Tengah, dan mengingatkan ancaman hukuman pidana pemilu bagi setiap ASN dan kepala desa di lingkungan Pemkab Tapteng yang diketahui melanggar netralitas, hukumannya sangat berat. PLH Bupati Tapteng juga menyinggung adanya kegiatan beberapa orang kepala desa yang berasal dari Kecamatan Badiri, Barus, dan Batubara yang diketahui menghadiri undangan pertemuan dengan salah satu paslon yang berkontestasi di Pilkada Tapanuli Tengah. Atas peristiwa tersebut, pejabat Bupati Tapanuli Tengah Sugeng Riyanta mengambil tindakan tegas dengan mencopot langsung jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemirsa dari Kabupaten Tapanuli Tengah, kita beralih ke Kabupaten Asahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asahan mengajak para jurnalis untuk berperan dalam pengawasan seluruh tahapan Pilkada tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Bawaslu Asahan pada sosialisasi pengawasan dan peran media jurnalis dalam pencegahan berita hoaks pada tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Sosialisasi ini dihadiri para jurnalis yang tergabung dalam sejumlah organisasi seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Media Cyber Indonesia, serta Ikatan Wartawan Online Asahan, dan dihadiri dua anggota Bawaslu Asahan yakni Manat Sitohang dan Kristina Sitorus. Bawaslu Asahan juga mengundang 3 narasumber yang menjadi pembicara pada sosialisasi ini, yakni Kepala Dinas Kominfo Asahan Arbin Tanjung, Editor Tribun Medan Truli Purba, serta Gulvino dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Anggota Bawaslu Asahan Kristina mengatakan bahwa peranan media sangatlah penting dalam tahapan Pilkada dan ia berharap para jurnalis dapat bekerja sama untuk mencegah berita-berita hoaks selama tahapan Pilkada, dan dilanjutkan dengan pemberian materi pencegahan dari para narasumber dan sesi tanya jawab serta pemberian cenderamata kepada setiap narasumber. Dan sekarang tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Asahan berharap teman-teman media jurnalis bisa menjadi rekan Bawaslu Asahan dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pilkada 2024 ini, dan kami juga berharap bisa menghadirkan berita ataupun informasi yang baik seputar tahapan Pilkada kepada masyarakat di Kabupaten Asahan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami segera kembali untuk Anda. Pemirsa, PT Gadika Mandiri Islami kembali memberangkatkan jemaah umrohnya. Keberangkatan jemaah disambut haru dan bahagia oleh pihak keluarga di Bandara Kuala Namu International Airport kemarin.
Sebanyak 35 jemaah umroh PT Gadika Mandiri Islami yang berasal dari kota Tanjung Balai mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan luar biasa karena dapat menunaikan ibadah umroh dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah umroh PT Gadika Mandiri Islami merasa bersyukur dapat ke Baitullah, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya, bahwa dengan bergabung dengan PT Gadika Mandiri Islami bisa merasakan beribadah, berkunjung ke Baitullah dengan mudah dan pelayanan prima serta sepenuh hati. Keberangkatan semakin spesial karena suatu pengalaman yang berharga serta dapat sepuasnya menikmati perjalanan spiritual penuh dengan keberkahan dan limpahan pahala. Direktur Utama PT Gadika Mandiri Islami Dr. Haji Nasir Karim mengatakan, PT Gadika Mandiri Islami menjaga profesionalitas dan kepercayaan para jemaah, terus mengedepankan pelayanan dan kepuasan mulai dari keberangkatan, proses umroh, termasuk akomodasi, transportasi hingga perjalanan wisata sejarah dengan mengunjungi sebagian peninggalan Rasulullah. Pesan kita agar para jemaah yang sudah pernah melaksanakan ibadah umrah melalui PT Gadika supaya ramai-ramai untuk memberitahu kepada kawan-kawan, jangan terpesona dengan harga murah sementara kita akan tidak dilayani dengan sepenuhnya. Perwakilan pimpinan PT Gadika Mandiri Islami Cabang Kota Tanjung Balai, Haja Roslaini Marpaung mengatakan, berumroh dengan PT Gadika Mandiri Islami aman dan berkah, berpengalaman serta memberikan pelayanan terbaik, sehingga perjalanan ibadah umroh selain bernilai ibadah, sekaligus menyenangkan dan mengesankan. Kebanyakan jemaah yang berangkat umroh adalah jemaah yang kembali mendaftar umroh lebih dari satu kali. PT Gadika Mandiri Islami yang beralamat di Jalan Bajak 1 Medan berusaha menghadirkan sesuatu yang berbeda, di mana nilai ibadah umroh memiliki nilai besar dari sekedar pelayanan biasa dengan menghadirkan program ibadah umroh sesuai regulasi Kementerian Agama, sehingga perjalanan umroh penuh hikmah dan makna. Harapannya mudah-mudahan Allah beri terus kesuksesan dan direkturnya juga sehat-sehat. Ya, alhamdulillah kita sudah 10 tahun tahan ya, bertahan kita tanpa pindah dengan travel yang lain. Pesannya mudah-mudahan Gadika tetap bertahan seperti ini. Universitas HKBP Nomensen Medan merayakan Dies Natalis ke-70 tahun bertempat di kampus tersebut, Jalan Sutomo Medan kemarin. Peringatan Dies Natalis ke-70 Universitas HKBP Nomensen dilaksanakan dalam bentuk acara ibadah syukur yang dirangkai dengan peresmian patung IL Nomensen, Laboratorium Genomik Nomensen, dan papan nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Rektor Universitas HKBP Nomensen Richard A.M. Napitupulu mengatakan, pada bulan Oktober 2024 ini, Universitas HKBP Nomensen merayakan usia ke-70 tahun dengan semangat dan tekad yang semakin kuat untuk bangkit dan berinovasi. Selama 7 dekade, UHN telah berperan sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Kristen. Dan saat ini prestasi pihaknya semakin diakui di tingkat nasional dan internasional. UHN berhasil mencapai posisi yang membanggakan di tingkat nasional dan internasional. Kini berada di peringkat kelima sebagai universitas perguruan tinggi Kristen terbaik di Indonesia, peringkat ke-7 di Asia Tenggara, dan peringkat ke-73 di dunia. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh sivitas akademika dan komitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Di usianya yang ke-70 tahun, Universitas HKBP Nomensen telah menunjukkan kemajuan dan kebangkitan yang luar biasa. Pihaknya sangat bersyukur atas pencapaian ini. Capaian ini bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan bukti dari dedikasi seluruh sivitas akademika dalam memajukan mutu pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini adalah Dies Natalis ke-70 Universitas HKBP Nomensen, di mana beberapa kegiatan yang akan diadakan. Pertama adalah acara seremonial peresmian Tugu Nomensen dengan tinggi kurang lebih 8 meter, penyerahan CSR oleh Bank Rakyat Indonesia kepada Universitas HKBP Nomensen, peresmian Pusat Genomic Center, dan peresmian Taman Bunga Fakultas Ekonomi, dan puncaknya adalah ibadah syukur perayaan Dies Natalis Universitas HKBP Nomensen yang ke-70 di auditorium yang dihadiri oleh para pembina, yaitu Ketua Pembina Opuye Porus, Amang Sekjen, beserta dengan para kepala departemen. Harapan kami melalui Dies Natalis ke-70 ini
dapat lebih meningkatkan semangat dan rasa memiliki dari seluruh sivitas Universitas HKBP Indomensen untuk lebih serius dan lebih semangat di dalam memajukan dan mengembangkan Universitas HKBP Indomensen. Ketua Panitia Dr. Timbul Sinaga mengatakan beragam rangkaian acara dilaksanakan pada acara Disnatalis Universitas HKBP Indomensen Medan. Saat ini, UHN Medan terus melakukan pembenahan secara internal dengan tujuan untuk ikut serta dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih baik sebagai bagian dari tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Peringatan dan perayaan Disnatalis UHN ke-70 ini adalah bukti UHN Medan bisa bertahan dan ke depan jadi sebuah momentum untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa, khususnya Sumatera Utara. Ya, kegiatan ini sebenarnya adalah wujud bersyukur kepada Tuhan. Tentunya banyak perjalanan yang sudah dijalani. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong semangat kepada seluruh sivitas akademika, kepada alumni dan kepada lingkungan universitas ini untuk kemudian bisa berbakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa demi kemajuan bangsa dan negara ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikan maupun yang putus sekolah merupakan permasalahan utama di negara Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Langkat. Menyikapi hal tersebut, harus ada terobosan untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan perekonomian. Seperti halnya yang ada dilakukan Himpunan Pengelola Pelatihan dan Kursus Indonesia Kabupaten Langkat yang menggelar berbagai pelatihan bagi para remaja yang putus sekolah maupun masih dalam pendidikan dengan tujuan melatih keterampilan sehingga bisa memiliki sumber mata pencaharian sendiri. Pelatihan ini dikenal dengan pendidikan non-formal atau pendidikan di luar sekolah yang dilakukan lembaga kursus dan pelatihan dengan berbagai keterampilan dan kreativitas para pemudanya. Salah satu keterampilan yang gencar dilaksanakan LKP Harpi Melati diantaranya keterampilan perias pengantin dan juga kecantikan yang sudah mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Langkat. Selain itu, keterampilan UMKM seperti pembuatan tas, kain songket Melayu dan berbagai keterampilan lainnya juga menjadi sasaran utama agar masyarakat bisa memiliki pekerjaan tanpa harus bergantung dengan pemerintah dan juga swasta. Ketua Himpunan Pengelola Pelatihan dan Kursus Indonesia Kabupaten Langkat, Mulyani, mengatakan bahwa pendidikan non-formal telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu dengan tujuan agar remaja yang putus sekolah memiliki keterampilan sehingga nantinya mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Khususnya di kursus, karena di pendidikan non formal ada nama PKBM, ada namanya PAU. Jadi kalau kami adalah lembaga kursus dan pelatihan atau disebut dengan LKP. Anak-anak ini yang kalau gelar karya ini adalah anak-anak yang dididik selama 250 janpel. Programnya dari Kemdikbud untuk ASI, jadi nama programnya PKW. Jadi mereka dididik selama 250 janpel atau selama 4 bulan. Selesai mereka dikasih pelatihan, mereka kita kasih bahan rintisan usaha supaya mereka bisa membuka peluang usaha sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pelantikan pergantian antar waktu. Ketua DPRD Effendi Sintong Napitupulu digantikan oleh Thomson Manurung di kantor DPRD Balige, Kabupaten Toba pada kemarin. Acara paripurna tersebut ditandai dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan sementara Chandro Manurung kepada Thomson Manurung sebagai simbol penyerahan tugas kepemimpinan DPRD Toba. Pelaksanaan pengucapan sumpah dan penandatanganan Thomson Manurung sebagai Ketua DPRD Kabupaten Toba sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Makmur Pakpahan. Dihadiri sejumlah pejabat, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris
Sekretaris Daerah Kabupaten Toba serta tokoh masyarakat dan juga agama. Penjabat sementara Bupati Toba, Agustinus Panjaitan mengatakan pentingnya sinergitas antara DPRD Toba dan pemerintah Kabupaten Toba dalam menjaga kelancaran pemerintahan, terutama menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Agustinus menegaskan kerjasama yang solid antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pemerintahan di waktu yang tersisa, termasuk dalam persiapan pilkada. Sinergi antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Toba harus semakin kuat, khususnya menjelang pilkada serentak. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik, aman, dan juga damai. Agustinus juga mengingatkan dalam menghadapi pilkada serentak, stabilitas politik dan keamanan menjadi perhatian utamanya. Pemerintah Kabupaten Toba dan DPRD Toba diminta untuk terus bersinergi dalam memastikan persiapan pilkada agar berjalan dengan lancar. Pemirsa, sebanyak 19 kafilah yang terdiri 726 peserta akan berlomba pada Festival Seni dan Qosidah tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Sekda Provinsi Sumatera Utara mengajak generasi muda untuk dapat melestarikan seni Islam. Pejabat Gubernur Sumatera Utara diwakili Sekda Provinsi Sumatera Utara, Arif S. Trinugroho membuka Festival Seni dan Qosidah tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan pagi tadi. Ketua Umum Festival Seni dan Qosidah 2024, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Arif S. Trinugroho, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, melakukan pengangkatan Dewan Juri Seni dan Qosidah. Ketua Panitia, Julvan Effendi mengatakan, Festival Seni dan Qosidah ini telah berlangsung sejak 6 Oktober hingga 11 Oktober 2024 di Asrama Haji Medan, yang terbagi pada 6 cabang, yakni rebana klasik, bintang vokalis, pop religi, eksibisi nasyid solawat, fashion show, dan eksibisi kolaborasi atau kontemporer. Terdapat 726 peserta yang terbagi 19 kafilah akan berlomba. Festival Seni dan Qosidah ini dapat melestarikan seni Islam yang mulai terkikis oleh budaya modern. Festival Seni dan Qosidah ini kita selenggarakan secara rutin setiap tahun dalam rangka melestarikan seni budaya Islam yang juga sudah mengakar di negara kita, sekaligus juga mensiarkan dakwah Islam, karena tidak hanya seni tetapi juga syair-syair dalam qasidah itu juga mengandung dakwah juga. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Rabu 9 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Prakirawan Cuaca BMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara berlaku Rabu 9 Oktober 2024. Pagi hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Batubara, Deli Serdang, Labuhan Batu, Langkat, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat yang disertai petir terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Langkat, dan Mandailing Natal. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Medan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah. Serta untuk dini hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Padang Lawas Utara, dan Simalungun. Suhu udara berkisar 14 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 83 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga utara dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 7 Oktober 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara.
Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Sumatera Utara, yaitu pantai timur, lereng timur, pegunungan, dan lereng barat, yang dapat berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ainus Vina, terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.